Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Kemarin saudaraku yang tidak sempat lagi bikin konten karena soalnya capek ya, habis di aktivitas di luar lapangan. Jadi oke, ada pertanyaan saudaraku ini luar biasa panjang ya. Ini saudaraku panjang, luar biasa panjang pertanyaan saudara kita ini. Saya akan jawab lagi sesuai dengan pertanyaan saudara, dan memang saya janji bahwa kalau ada pertanyaan di bawah kolom komentar saya akan jawab sesuai dengan pertanyaannya ya, secara mendetail. Dan ini saudara kita, dia punya gedung itu di atas kamar. Hai, lucu. Jadi oke, saya akan lanjut jawab pertanyaan saudara kita ini sesuai apa yang ditanyakan di bawah kolom komentar penjelajah 75. Sudah ada beberapa hari ini baru saya sempat angkat saudaraku ya. Jadi tolong disimak videonya, terutama yang mengajukan pertanyaan di bawah kolom komentar penjelajah 75 mengenai adanya tata ruangnya sampai wallet itu agak sulit menginap, dan ada yang menginap di bagian-bagian yang lain, maksudnya yang kamar lain. Dan ukuran saudara kita ini sangat-sangat sederhana, sangat standar. Jadi oke, saya akan langsung masuk ke inti. Mohon penjelasannya guru. Wah, ya. Ini nama saudara kita ini, nama channelnya Sanggar Pon. Ya, bukan Sanggar Handphone ya. Sanggar Pon, nama channel @sanggarpon. Mohon penjelasannya guru. RBW saya atas tempat tinggal ada 2 kamar, tapi kamar ukuran 2 x 3 meter dan yang satunya ukuran 4 x 5 meter. Tapi kenapa burung walet nggak mau nginap yang di kamar ukuran 4 x 5 meter? Ya saudaraku ya. Terus burung walet kebanyakan nginap di kamar ukuran 2 x 3 meter. Ya, mohon penjelasannya guru, mohon pencerahannya. Ya, saudaraku ya. Jadi ini saudaraku ada 2 kamar. Satu ukuran kamar 2 x 3, satu ukuran kamar 4 x 5 meter. Ya. Jadi faktor apa yang membingungkan saudaraku sampai saudara itu bingung kenapa tidak mau? Kenapa walet ini sulit menginap di kamar 4 x 5? Kenapa dia nginap di ukuran 2 x 3? 2 x 3 kamar yang satunya, yang sedangkan yang satunya tidak mau nginap. Sulit nginap ya. Berarti ini saudaraku ini berbahasa lagi di dalam gedung saudaraku ini, berbahasa tata ruang. Ya. Rancangannya di dalam. Kondisi di dalam gedung saudaraku, ya. Karena ini saudara ini rumah dapur, tetapi dia buka itu, dia buka di gedung waletnya itu di atas, di kamar, ya. Di kamar. Di kamar itu dia buka, ada 2 kamar, satu ukuran 2 x 3, satu ukuran 4 x 5. Tetapi ini burung ini menginapnya di kamar 2 x 3, ya, 2 meter lebar, panjang 3 meter. Itu yang ditempati waletnya menginap. Tapi di sini kan tidak ada disebut berapa jumlah burung yang nginap, ya, berapa ekor, berapa pasang, ya, walau alam. Yang satunya tidak mau nginap, yang ukuran 4 meter lebar, 5 meter panjang. Sebabnya apa saudaraku kira-kira ya? Saya mau balik pertanyaan ke saudara ya. Kira-kira apa sebabnya sampai buah walet itu sulit tinggal di kamar 4 x 5? Jadi saudara menunggu ya. Karena kebingungan saudara bertanya. Oke, saya kasih jawabannya saudaraku, oke? Kalau saudara di situ bisa saudara di situ perhatikan ya, ukuran 2 x 3 apa yang ada di dalam di ukuran 2 x 3, dan yang 4 x 5 apa yang di dalam situ, di kamar itu. Apakah di 2 x 3 itu tempatnya itu tidak terganggu?
atau di ukuran 4 kali 6 ada gangguan, ya maksudnya 4 kali 5 bukan 4 kali 6 ya, mohon maaf. Terus kebalikannya, kenapa ini 4 kali 5 saudaraku sulit beradaptasi walet di situ? Ya jangankan tinggal dulu, beradaptasi dulu. Kenapa di ukuran 2 kali 3 burung di situ bisa tinggal? Nah, perhatikan di situ saudaraku. Jadi saudara ambil langkah di situ, usahakan di dalam yang ukuran kamar 4 kali 5, usahakan di situ dulu saudaraku dilembabkan ya. Nah, dilembabkan, disejutkan, optimalkan. Jangan selalu dimasuki di situ dulu. Ya, jangan terlalu kalau saudara menggunakan di situ umpamanya suara dalam, suara inap, jangan terlalu besar. Usahakan suara inapnya itu di setel volumenya. Bahasa volume itu ya suara di Twitter. Twitter atau salon Twitter. Ya dikecilkan saja, yang penting ada suara di situ, suara kayak suara huni. Tidak terlalu besar, tidak terlalu pengat. Ya. Terus kontrol coba di situ saudaraku, jangan sampai di ukuran 4 kali 5 itu hawanya panas. Nah, saudara perlu perhatikan di situ kenapa sulit beradaptasi. Nah, terus coba saudara perhatikan bagian larnya di dalam. Jalan masuknya itu walet. Karena di kamar 2 kali 3 sudah ada yang nginap, sudah ada yang tinggal. Ya, walau saudaraku apakah dia sudah bersarang atau gimana, yang jelasnya sudah ada yang nginap beradaptasi. Jadi saudara itu perhatikan di ukuran kamar 4 kali 5. Ya, itu. Coba perhatikan pintunya, ukuran pintunya masuk saudaraku. Apakah saudara menggunakan pintu gimana ukurannya ya? Tinggi dan panjangnya berapa? Apa atau saudara menggunakan pintu yang kayak pintu kuseng masuk? Coba diperhatikan di situ. Kalau memang hawanya panas, usahakan saudaraku tambahkan air. Nah, kalau saudara tambahkan air masih ada hawa panas, tambah lagi tanah liat. Ya tanah liat itu secukupnya ya. Tanah liat itu saudaraku pasang di situ secukupnya. Jangan terlalu banyak juga tanah liatnya. Sesuaikan yang kelembapan itu yang diinginkan walet. Karena selalu saya angkat itu saudaraku. Selalu saya berikan pencerahan mengenai adanya ukuran kelembapan di dalam gedung rumahan. Yang dicari walet, yang disukai walet selama 24 jam. Bahasa kalau saya mengatakan 24 jam saudaraku itu berlaku 24 jam berarti siang dan malam. Ya. Kalau mengenai adanya itu kelembapan saudaraku kadang turun kadang naik itu tidak jadi masalah. Ya, yang penting optimalkan kelembapannya. Karena sasaran walet saudaraku itu yang disukai walet itu yang diinginkan walet adalah ruangan yang lembab. Ya, ruangan yang gelap. Umpamanya saudara menggunakan ventilasi di situ agak terang. Usahakan kalau umpamanya saudara akan menggunakan ventilasi pipa, saudara gunakan ventilasi pipa, terus ada elbow bagian dalam, usahakan dipotongkan lagi pipa secukupnya. Panjangnya itu apakah 25, 30 atau 45, 50, tetapi lebih panjang lebih bagus. Ya. Rancang supaya ruangan itu di kamar 4 kali 5 saudaraku gelap, digelapkan. Nah itu. Dan saudara juga perlu perhatikan ya tentang hamanya. Jangan sampai ada hama di dalam, usahakan dibasmi dulu. Nah, karena di sini saudaraku sulit tinggal di ukuran 4 kali 5. Ya, intinya itu saudaraku jangan terlalu besar suara inap di ukuran 4 kali 5. Beda yang ukuran tadi itu 2 kali 3. Karena sudah ada nginap di ukuran 2 kali 3. Ya, enggak usah saudaraku ya selalu mengakali di situ bahwa di sekat dalam. Tambah kecil itu saudara, kalau tambah kecil itu sasarannya juga kalau ada walet nanti itu banyak yang mati. Karena adanya itu ruangan kecil, sedangkan walet ini terbang, suka bermanuver di dalam, suka ruangan yang plong, bebas. Apalagi kalau burung liar saudaraku, dia sukanya dia itu ruangan yang dia berputar di dalam, terbang di dalam itu bebas. Dia tidak sempit. Ya, apalagi kalau ruangan kayak ini saudaraku karena ada 2 kamar. Nah, itu tadi yang saya katakan 2 kali 3 cm, maksudnya 2 meter lebar, panjang 3 meter, yang satu kamar 1. Ini ada yang nginap. Nah, yang satunya 4 meter lebar, 5 meter panjang. Ini yang tidak ada yang nginap. Nah,
Solusinya tadi itu saudaraku ya, usahakan saudara itu konsisten. Ya, begitu. Karena memang kebanyakan saudaraku itu walet sulit bermanuver di bagian dalam kalau ukuran-ukuran kayak gini. Tetapi alhamdulillah karena sudah ada yang tinggal. Ini ukuran kamar ya. Memang kebanyakan saudaraku itu biasa rumah kayu ya, rumah kayu biasa. Dia menggunakan cor dapurnya, terus yang di atas itu dibikin walet. Ada juga saudaraku itu dia sambung, ada juga dia tambah cor di atas bagian dapur. Nah, kan di sini kan di rumah itu tempat tinggal. Saudara kita ini dia tempatnya tinggal itu rumahnya, tetapi di atas ya dibuka walet ya. Maksudnya kan di sini kan di atas ada di sini saudaraku ya, saya ulangnya di sini ya. Nah, ini RBW saya atas tempat tinggal. Nah, RBW saya atas tempat tinggal berarti di atas. Dia tinggal dia punya penghuni saudara kita ini, penghuni rumah ini tinggal di bawah, tetapi di atas itu walet. Nah, tinggal di atas 2 kamar. Nah, di sini. Tapi kamar ukuran 23 meter. Nah, itu yang satunya itu ukuran 4x5. Nah, tapi kenapa burung walet nggak mau nginap yang di kamar ukuran 4x5, sedangkan yang walet ini yang nginap ya hanya tinggal di kamar 2x3. Ya, intinya itu saudaraku ya. Jadi itu pertanyaan saudara kita ya, atas nama siapa ya? Atas nama channelnya @sanggarpon. Ya. Jadi itu saudaraku ya, itu ukuran-ukuran gedung saudara ya, lakukan itu ya. Usahakan dioptimalkan bagian dalam, idealkan semua itu kelembabannya. Yang intinya saudaraku jangan diganggu dulu ya di ukuran di kamar ini yang satunya 4x5. Jangan diganggu dulu ya. Istilahnya atasi dulu, kasih waktu baru saudara bisa mengecek di dalam. Supaya walet itu kan dia bisa bermanuver di dalam. Akhirnya kalau dia sudah dioptimalkan semua, insya Allah mudah-mudahan walet itu akan beradaptasi dengan sendirinya. Ya. Tetapi ini kan 2 kamar sudah baku sambung ya, baku sambung atau bagaimana? Karena bersusung atau gimana? Mungkin baku sambung ya, karena mungkin satu ruangan tetapi ada 2 kamar, mungkin gini ya. Nah, itu. Terus saudaraku yang saya permasalahkan juga ini mengenai adanya pertanyaan saudaraku ini mau apa saudara menggunakan void atau saudara tidak menggunakan void? Kan di sini tidak ada juga pertanyaannya masuk. Ya, maksudnya minara. Apa kalau saudara langsung lubang samping dari dinding ya, atau di belakang kamarnya atau gimana? Karena di sini tidak ada bahasa void. Bahasanya void itu minaranya, posnya. Ya, itu. Jadi kendalanya saudaraku itu mengenai adanya bahasa void, saudara-saudara di situ perlu adakan sekat supaya jangan terang masuk ya. Ya, di sini juga saya tidak tahu apa saudara di sini kamar yang 23 bagian depan atau kamar 4x5 yang bagian depan. Nah, itu. Jadi saudara di situ sisa saudaraku itu mengoptimalkan ya, idealkan semua bagian dalam, terutama itu saudaraku yang mengenai adanya kelembabannya, usahakan itu. Ya, jangan dianggap remeh itu saudaraku kelembapan. Karena adanya burung itu buat menginap, adanya burung saudaraku itu sarangnya biasa berkualitas, mengenai adanya itu ruangannya itu bagus. Nah, ruangannya itu kalau panas, wah di situ ada lagi sarang pecah. Ada telur biasa tidak bertahan jatuh karena itu ruangan panas itu kendalanya juga ke walet. Nah, begitu juga ke telur walet itu dan sarang itu kena semua saudara itu kalau ruangan panas. Nah, kenapa saya katakan kena semua sasaran? Kalau ruangan panas saudaraku ya, biasa kalau ada sarang, kalau umpamanya sudah bersarang ya, kalau sudah bersarang. Nah, biasa kalau ada sarang saudaraku itu biasanya sarang itu retak kalau ruangan panas. Karena air liur walet itu saudara, walet bersarang itu dari air liur. Itu kan air. Kalau panas itu kan kekeringan. Ya, intinya air. Kalau air itu saudara ambillah air.
Air itu kalau kena cahaya matahari, panas, hawa itu biasa cepat menguap. Nah, begitu juga sarang walet saudaraku, air liur itu kalau panas dia retak. Retak. Nah, itu. Jadi diusahakan saudaraku bagian di dalam itu diusahakan lembab. Itu satu ya. Nah, sarang itu retak seumpamanya sudah ada burung tinggal, walet ini bersarang karena habis masa kawin dia bikin sarang sampai meletakkan telur. Sarang itu retak. Bagus kalau retak, kalau biasa langsung jatuh saja karena ada hawanya panas di dalam. Itu satu. Yang kedua itu kalau ada telur, biasanya telur itu tidak bisa bertahan, sulit bertahan itu sampai dia jadi anak. Karena itu burung walet itu kalau induknya kepanasan di dalam, dia itu selalu goyang di sarangnya. Akhirnya dia tidak rasa bahwa sarang ini dia kena kakinya itu burung sampai dia jatuh. Nah, itu. Ini telurnya sendiri dan dia induknya yang kasih jatuh telurnya sendiri, karena itu dia tidak tenang dalam karena hawanya panas, selalu goyang akhirnya kena kakinya burung ini tidak ada rasa sampai telurnya nanti jatuh. Nah, itu. Jadi jangan heran saudaraku kalau seumpamanya saudara mendapatkan sarang di dalam, biasa telur itu hanya tinggal satu, salah sedikit telurnya itu semua jatuh, pecah. Jatuh ke bawah lantai. Karena itu hawanya panas. Kalau lembab saudaraku itu insya Allah burung itu bertelur, telurnya juga selamat karena tenang. Nah, tidak terlalu banyak goyang itu induknya kalau ruangannya lembab, dingin, sejuk. Nah, itu kendala. Yang kedua saudaraku ya, yang ketiga begitu pun juga tentang induk. Induk itu saudaraku tidak ada rasa ketenangan kalau ruangan panas. Ini sudah ada sarang, ya, sudah ada sarang, sudah ada telur, tetap tidak tenang. Sampai induk juga terancam, akhirnya itu sulit itu burung tinggal lama. Salah sedikit dia itu yang jelasnya kendalanya banyak saudaraku ya. Kalau ruangan panas. Itu. Jadi itu langkah-langkah saudaraku itu, lakukan itu, usahakan dalam ruangannya didinginkan, ya, dilembabkan. Nah, begitu juga ventilasi ya. Nah, ventilasi itu pencahayaan. Nah, itu kalau terlalu banyak kan selalu saya jelaskan ini mengenai adanya kelembapan, begitu juga suhu udara lewat di ventilasi dan gelapkan ruangan. Jangan terlalu terang, usahakan pencahayaannya itu dikurangi. Nah, itu. Jadi sisa saudaraku di situ perlu pahami itu. Nah, perlu dalami mengenai di dalam tata ruangnya walet. Maksudnya di dalam tata ruang saudara, maksudnya di dalam gedung ya, rumah walet saudara. Maksudnya RBW-nya, rumah burung waletnya saudaraku ya. Nah, perhatikan itu supaya walet ini dia bisa betah di dalam. Nah, jadi kalau walet umpamanya di luar, dia masuk di dalam ke ruangan RBW, dia nyaman, dia rasa, insya Allah dia akan mundar mandir, dia kembali sampai dia tinggal, akhirnya dia betah sampai bikin sarang. Nah, intinya itu kelembapannya saudaraku ya. Nah, itu juga biar lembab saudaraku, biar sejuk. Kalau selalu diganggu juga itu sama saja bohong, karena saudara sudah melembabkan ruangannya, sudah sejukkan ruangannya, sudah gelapkan ya. Tetap saudara juga sedikit masuk. Karena ada itu saudaraku yang punya gedung itu 1 minggu masuk, malah tidak sampai 1 minggu, jangankan bulan dia masuk ya. Nah, sedangkan biasa kita batasi masuk saudaraku sampai 1 bulan tidak masuk. Biasa walet itu masih sulit beradaptasi, masih sulit loh. Nah, itu justru itu selalu saya katakan saudara itu pahami itu walet ya, mengerti tentang di dalam ruangan RBW-nya saudaraku ya. Nah, walet itu yang paling dia benci itu selalu dimasuki ruangannya. Nah, kalau saudara masuk kan mengganggu. Ya, apa yang diganggu itu walet. Karena walet ini kan sensitif. Nah, sedangkan kita ini menginginkan supaya walet ini cepat tinggal. Nah, itu. Tapi kebalikan dari bahasa keinginan kita, keinginannya walet lagi ini sulit tinggal. Karena saya masuk tadi di situ masih ada rasa bau aroma. Maksudnya bau kita ya, kalau kita di dalam kalau panas keringat, nah biasa itu ada bau kita. Kalau burung walet baru itu saudaraku sulit tinggal. Dia tahu itu kalau kita dari dalam. Dia tahu. Karena dia punya penciuman itu walet tajam. Dia tajam sekali.
Nah, apalagi kalau burung baru belum apa-apa, itu beda. Kalau sudah banyak burung, sudah padat, itu dia nggak biasa. Nah, dia nggak biasa. Sudah rumrah itu mengenai walet itu. Kalau kita sering masuk per bulan, masuk per 2 minggu, biasa juga masuk per 2 minggu udah jadi masalah. Kalau sudah banyak waletnya, sudah padat, ya sudah bercucu, beranak cucu di dalam sampai cici. Nah, itu aman-aman saja. Nah, itu yang kendalanya kalau baru sedikit burung, apalagi kalau belum ada burung, baru ada berapa pasang langsung kita keluar masuk, itu biasa terganggu walet. Ini yang perlu saudara tahu. Hindari itu saudaraku ya. Saya tidak larang masuk. Saudara mau masuk itu tidak jadi masalah. Nah, hanya yang saya pikirkan ini si walet. Burung walet ini intinya itu. Jangan selalu dimasuki saudaraku ya. Itulah bahasa selalu saya katakan, jangan diganggu. Karena walet itu intinya sulit, ya sulit beradaptasi, karena walet benci sekali itu kalau selalu dimasuki ruangannya, ya. Sedangkan kita tidak masuk itu dalam jangka 1 bulan 2 bulan, biasa walet masih sulit beradaptasi. Apalagi kalau kita selalu mengganggu. Intinya apa saja saudara, kalau selalu mengganggu itu pasti kita jengkel. Manusia pun juga kalau selalu diganggu kok jengkel. Apalagi walet sensitif sekali. Sedangkan walet itu saudaraku itu sudah dibatalkan. Nah, nanti keinginan dia. Kalau dia tidak mau tinggal, ya kita mau apakan. Sedangkan ini walet ini tidak seperti yang binatang kayak ayam yang bisa ditangkap baru diikat. Itu walet tidak. Sulit. Sama itu seumpamanya. Oh, pasangkan itu makanannya di dalam. Pancingkan itu pakannya di dalam, supaya kalau banyak pakannya di dalam, walet itu tinggal di dalam, walet itu keluar masuk makan. Oh, tidak begitu saudaraku, karena semua saya sudah lakukan itu. Ya, semua saya sudah lakukan itu, yang kayak diracit itu ya. Itu yang kayak dedak itu ada dijual itu di toko-toko alat perlengkapan walet. Itu pakan-pakan walet, lengkap semua. Dulu saudaraku ya, waktu masih umur gedung saya masih muda, baru menjelang 1 bulanan itu waktu. Pernah saya lakukan itu. Makanannya di dalam saudaraku luar biasa. Ada berapa baskom saya racit itu jadi makanan itu terbang-terbang, makanan walet, karena memang ada khusus dijual itu. Nah, berapa lama itu dia jadi pokoknya tetap walet keluar makan. Ya, tetap walet keluar makan. Nah, saya dalami di saudaraku, walet tidak gitu. Walet tidak gitu. Tetap dia di posisinya tetap gitu, biar kita pancingkan makanan ya, aroma parfum, walet tetap dia di posisinya. Makanya jangan heran saudara kalau ada gedung biasa sudah lengkap pakannya di dalam, parfumnya luar biasa, gonta-ganti parfum, gonta-ganti suara, dirombak sana sini, tetapi modelnya itu di dalam masih gitu-gitu terus, masih susah walet tinggal. Karena itu kalau selalu dimasuki, selalu diganggu, dirombak, itu kendalanya ke walet. Nah, makanya saya katakan saudaraku, justru itu selalu saya katakan bahwa seandainya bahasa-bahasa semua yang saya sebut tadi itu mengenai adanya suaranya, pakannya, parfumnya, semua sudah banyak waletnya, karena ada semua yang dijual ini, bisa didatangkan, bisa kita pasangkan di dalam. Nah, sama dengan suara. Tetapi kenyataannya walet ini di dalam masih gitu-gitu terus. Nah, berarti saudara itu perlu tahu bahwa walet itu modelnya dia itu alami. Nah, itulah makanya timbul pertanyaan kayak dulu. Sekarang samang canggih, samang edan, ndak kayak dulu. Ya, sudah ketinggalan zaman. Nah, bahasa manusia itu bahasa manusia loh. Tetapi kalau bahasa walet tidak gitu. Banyak gedung saudaraku itu tidak lengkap, semua biasa-biasa aja, rumah kayu biasa-biasa aja, tetapi dihuni walet. Banyak gedung-gedung mewah itu sampai luar biasa, fasilitasnya bagian dalam, ideal mengenai adanya ini, tetapi sulit juga burung beradaptasi. Nah, berarti walet itu saudaraku itu apa ya, bahasa manusia itu ya bahasa canggih. Nah, walet tidak pernah, modelnya walet saudaraku itu ya itu mendeteksi ruangan yang aman. Walet kok pintar,
walid itu tetap dia keluar makan. Biar saudara pancingkan pakam di dalam makanannya di dalam, saudara belikan makanan, segala macam cara saudara akali di dalam untuk pakan walid ini supaya walid ini dia bisa masuk makan ya. Nah, karena ada makanannya dalam terban-terban kita sudah pasangkan di dalam, kita racik sampai jadi makanan walid, pakan walid, tetapi walid tetap dia keluar. Nah, itu makanya selalu saya berikan info saudaraku ya. Jadi sisa saudaraku di situ memikirkan secara akal yang sehat ya, gunakan akal saudara. Itulah saya katakan saudara perlu jenius. Nah, ikuti konten penjelajah 75 ya, saring baik-baik, karena semua yang saya utarakan saudaraku, semua yang saya lepaskan mengenai adanya di dunia perwalitan itu semua saya sudah rasakan, semua saya sudah lakukan itu, baik parfum ya, sarang imitasi, suara, memancing makanan yang walid di dalam gedung, semua saya sudah rasakan, semua saya sudah lakukan. Walid saudaraku saya sudah rasa selama berapa puluh tahun. Alhamdulillah, saya sudah belajar, saya sudah dalami, saya sudah pahami, alhamdulillah. Itu kalau membahas mengenai adanya di dunia perwalitan. Makanya saya punya spanduk di belakang ini saudaraku, bongkar rahasia sukses ya. Bongkar rahasia sukses burung walid secara alami, karena walid saudaraku itu alami. Manusianya yang tidak alami. Bukan bahwa kalau ada gedung tidak usah ditaruhkan ini, tidak usah, enggak gitu juga. Ya, pokoknya gedung sudah dirancang, dibuat ya. Jadi tetap saudara itu pasangkan suara. Itu kan bahasa suara itu kan hiburan walid ya. Walid datang main-main itu. Nah, itu memang karena suara itu kan memanggil, memancing. Tetapi belum tentu dia bisa betahkan burung di dalam ruangan. Nah, di situ lagi kejeniusan kita. Kalau saudara sudah membuka itu gedungnya, ya, alamikan, jangan selalu diganggu. Bukan bahwa saya mengatakan jangan masuk, tidak. Kasih haknya dulu walid, ya. Nah, kasih walid bernapas di situ dulu, jangan diganggu dulu. Beda kalau sudah banyak, biar saudara masuk di situ per minggu, per 2 minggu. Kalau sudah padat walidnya tidak ada masalah. Tetapi kalau walid ini baru belajar beradaptasi, saudara juga selalu keluar masuk, saya harus katakan ini, tidak ada yang konsultan yang menangani gedung saudaraku, bahwa kalau dia sudah tangani gedung, pasti bahasanya jangan dulu dimasuki. Kasih kesempatan, kasih waktu dulu. Tidak mungkin kalau sudah dikerja itu minggu-minggu masuk, sulit. Nah, tetapi itu kan porsi penjelajah 75, kan beda-beda konsultan yang saudara kita di luar sana saudaraku ya. Sisa saudaraku di situ bisa memikirkan, saudara bisa mencernanya apa yang saya utarakan ya. Dan akan kelihatan ujung-ujungnya nanti saudaraku ya. Yaitu. Jadi oke, saudaraku, terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan Sanggar Handphone ya. Sanggar Phone, bukan Sanggar Handphone, Sanggar Phone. Sanggar Phone nama channelnya saudaraku ini. Saya sudah jelaskan secara mendetail. Saya sudah jawab, saya sudah dilihatkan pertanyaannya, ukuran itu tadi 2x3. Yang kamar 1, yang kamar satunya 4x5 yang kamar satunya. Yang kamar 2x3 sudah ada yang nginap. Yang kamar yang satunya 4x5 belum ada yang nginap. Solusinya apa? Saya sudah jelaskan tadi. Intinya itu. Nah, oke. Terima kasih banyak saudaraku. Saya sudah lihatkan pertanyaannya. Silakan saudara lakukan apa yang saya katakan tadi. Tetapi saudara silakan, kalau memang masih ada yang mengganjal, ada yang masih kurang, tolong dikasih info. Silakan tulis di bawah komentar, nanti saya berikan penjelasannya, pencerahannya selanjutnya. Ya, jadi yang belum sempat saya angkat pertanyaannya saudaraku, mohon maaf karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya, insya Allah kapan ada waktu luang kita masing-masing saudaraku ya bersabar, berdoa, bertawakal ya, berusaha, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, umur yang panjang sekeluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.